Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Heidi Aceh Singkil. Kali ini kita akan mengulas alur cerita film yang berjudul yang rilis pada tahun 2019 yang mengisahkan tentang seorang mantan perwira militer India yang akan menjadi kepala sekolah dan mengubah sistem pendidikan yang ada di sekolah itu. Di awal cerita, diperlihatkan seorang perempuan yang menaiki sebuah bajai, dan dia bernama Geta Nani. Ia terdiam sesaat mendengar apa yang dikatakan oleh supir bajai itu. Ia mengatakan kalau sekolah yang dituju oleh Geta tidak mirip dengan sekolah, akan tetapi lebih mirip dengan pasar karena kondisi di sekolah itu sangatlah kotor dan berantakan. Sampai di sekolah, Geta sangat terkejut melihat keadaan sekolah itu. Dan benar saja, apa yang dikatakan oleh supir bajai itu memang benar adanya. Bangunan sekolah yang tidak layak, suasana yang sangat kotor dan membuat tidak nyaman. Geta melihat dari luar kelas dan melihat ada beberapa guru yang kurang memperhatikan siswanya di saat mengajar. Tapi untunglah ada seorang guru yang senior yang masih perhatian dengan siswanya. Geta ingin mendaftarkan diri dan ingin bertemu dengan kepala sekolah. Dan pada akhirnya Geta pun bertemu dengan kepala sekolah. Geta menanyakan tentang proses pendaftaran. Kepala sekolah tiba-tiba memberikan kwitansi uang pendaftaran yang nominalnya cukup membuat Geta terkejut. Geta sangat marah melihat uang pendaftaran sekolah sangatlah mahal. Padahal sekolah itu adalah sekolah negeri. Tapi kepala sekolah itu malah mengusir Geta. Geta sangat marah dan langsung keluar dari ruangan kepala sekolah. Dan ia langsung keluar menuju bel dan dipukul berkali-kali. Saat semua guru berusaha menghentikan tindakan Geta, tiba-tiba Geta mengeluarkan surat keputusan kepangkatannya terhadap dirinya. Tiba-tiba Geta mengeluarkan surat keputusan pengangkatannya terhadap dirinya sebagai kepala sekolah baru di sekolah itu. Semua guru terkejut. Beberapa menit kemudian, Geta pun memerintahkan agar semua guru dan siswa harus mengikuti semua apel karena ada hal yang penting yang harus disampaikan oleh Geta. Geta mengenalkan diri sebagai kepala sekolah baru. Ia juga menyampaikan peraturan baru yang pastinya membuat warga sekolah terkejut. Peraturan baru itu membuat sebagian guru membenci Geta karena mereka menganggap tidak ada lagi kebebasan di sekolah itu. Sesaat setelah acara itu, Geta langsung menemui pemilik warung di dekat sekolah. Geta meminta agar pemilik warung itu jangan pernah lagi menjual rokok kepada siswa-siswanya, karena itu sangatlah menghancurkan masa depan anak-anak. Bukannya takut, pemilik warung itu malah marah kepada Geta. Tapi Geta langsung memarahi pemilik warung itu hingga membuat pemilik warung itu ketakutan. Di sisi lain, Geta juga melihat ada seorang siswa yang merokok di lingkungan sekolah. Geta langsung memarahi siswa itu dan mengambil rokok itu. Kemudian siswa itu mengatakan kalau ia memilih sekolah ini karena memang tidak banyak peraturan. Keesokan harinya, Geta mengumpulkan semua warga sekolah. Geta mengumumkan tentang peraturan terbaru yang ia buat. Geta juga mengatakan kalau ia akan melakukan supervisi kepada guru untuk mengetahui siapa guru yang berkompeten di bidangnya. Geta memberikan kesempatan kepada guru-guru selama 30 hari untuk belajar kompetensi teknis sesuai bidang mereka. Dan jika guru tidak melakukan itu, maka Geta akan menangguhkan guru-guru yang ada di sekolah itu. Di tempat lain, ada seorang pengusaha di bidang pendidikan yang bernama Ramalingga. Dan dia merupakan pemilik sekolah MSC School dan dia mendengar ada sekolah negeri yang lagi berbenah. Ini membuat Ramalingga takut kalau sekolahnya akan tersaingi. Karena takut sekolahnya akan kalah, dia pun memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki sekolah yang dipimpin oleh Geta. Dalam rangka pengubahan sistem, Geta sengaja melibatkan orang tua siswa. Ia sengaja mengundang orang tua siswa.
Geta mendengarkan keluhan, kritik, dan saran dari orang tua siswa. Selain itu, Geta juga memberikan motivasi kepada orang tua untuk selalu aktif mengembangkan pembangunan sekolah. Keesokan harinya, Geta langsung menelpon dinas terkait untuk menanyakan tentang proyek pembangunan sekolah mereka yang tak kunjung dikerjakan. Geta juga mengatakan kalau mereka tidak segera menyelesaikan proyek itu, maka ia tidak akan segan-segan melaporkan semuanya ke pihak yang berwajib. Dari berbagai terobosan yang dilakukan oleh Geta, akhirnya sekolah mereka menjadi lebih bagus dan sesuai standar. Ramalingga semakin marah dan tidak tenang dengan sekolah yang dipimpin oleh Geta. Salah satu rencana Ramalingga adalah memasang spanduk berukuran besar pas di lingkungan sekolah yang dipimpin Geta. Selain itu, ada orang tua siswa yang tidak suka dengan Geta dan wakil kepala sekolah yang sangat membenci Geta dan berusaha menyingkirkan Geta dari sekolah itu. Tapi untunglah, wakil kepala sekolah itu akhirnya ditangguhkan karena ia melakukan pelecehan terhadap siswi di sekolah itu. Geta melakukan rapat dengan Dewan Guru. Ia menanyakan mengapa banyak sekali masalah yang dihadapi siswa. Ada yang keluar dan bekerja di bawah umur. Salah satu guru mengatakan kalau itu adalah kesalahan pada siswa yang tidak mampu melakukan belajar dengan baik. Geta kemudian menanyakan apakah perlu dilakukan uji kompetensi kepada guru-guru dan jika guru tidak berkompeten di bidangnya akan dikeluarkan. Kemudian Geta memerintahkan agar mendatangi semua siswa yang sudah keluar untuk dipanggil lagi dan memberikan perlakuan khusus kepada siswa itu agar mereka semua bisa lulus ujian. Menanggapi spanduk yang dipasang oleh Ramalingga di lingkungan sekolahnya, Geta akhirnya melaporkan ke dinas terkait karena telah menyalahi aturan. Spanduk itu pun dibongkar dan berita ini sampai kepada Ramalingga. Dan pada akhirnya membuatnya sangat marah. Ramalingga mendatangi rumah Geta dan bertemu dengan ayah Geta. Geta yang tinggal bersama ayahnya sama sekali merasa tidak takut. Ayah Geta mengatakan kalau Ramalingga tidak perlu mengurus dan ikut campur dengan sekolah Geta. Ia hanya perlu fokus ke bisnisnya saja. Ramalingga terdiam dan sangat marah kepada ayah Geta. Keesokan harinya, kepala dinas datang ke sekolah Geta. Kepala dinas dan tim itu memeriksa seluruh lingkungan sekolah. Setelah itu, kepala sekolah mengatakan kepada Geta harus hati-hati karena ada oknum yang ingin melengsarkannya. Geta hanya tersenyum. Karena memiliki dendam kepada Geta, wakil kepala sekolah mengajak dan menghasut ayah seorang siswa yang merupakan pejabat dan memang membenci Geta. Mereka menyuruh preman datang ke sekolah dan menemui Geta dan lalu menghabisi Geta. Tapi sesampainya di ruang kepala sekolah, preman itu sangat terkejut melihat betapa jagonya bela diri Geta hingga menghabisi semua preman itu. Pada suatu hari, di saat siswa melakukan latihan PBB yang dilatih oleh seorang tentara memberikan hormat kepada Geta. Guru-guru yang melihat itu heran dan langsung menanyakan kepada tentara itu. Tentara itu mengatakan kalau Geta itu adalah mantan perwira militer India berpangkat letnan kolonel. Kabar itu juga akhirnya diketahui oleh mantan wakil kepala sekolah dan pejabat yang tidak suka dengan Geta. Selanjutnya, sekolah mendapatkan surat undangan untuk mengikuti lomba olimpiade tingkat kota. Geta pun menunjuk salah satu guru dan mempercayai guru itu untuk memenangkan olimpiade. Di tempat lain, Ramalingga terlihat tak mau kalah. Mereka juga ingin mengikuti lomba olimpiade itu, karena Ramalingga tidak ingin kalau sekolahnya tersaingi oleh sekolah lain. Tibalah waktu olimpiade itu, siswa dari sekolah Geta menjadi juara umum. Banyak prestasi yang diraih termasuk menjadi juara karya sastra. Warga sekolah sangat senang dan bahagia. Terlihat senyum bahagia dari Geta. Tapi beda halnya dengan Ramalingga yang terlihat kecewa dan semakin marah dengan Geta. Ramalingga mengubah rencananya dengan mengajak Geta bekerja sama. Tapi Geta bukanlah perempuan yang biasa. Ia tidak menerima tawaran kerja sama Lingga. Setelah mengadakan acara syukuran di sekolah mereka, beberapa hari kemudian, Geta sangat terkejut karena ia mendapat kabar kalau ia ditinggal oleh ayahnya untuk selamanya. Ayah Geta meninggal dunia. Ia sangat terpukul dengan kepergian ayahnya, tapi ia tetap tegar.
Beberapa hari kemudian, ujian pun diadakan di sekolah itu, tapi ada sedikit kendala karena tersangkut beberapa masalah. Hal itu ternyata ulah dari Ramalingga yang sengaja membuat image buruk pada sekolah Geta. Tapi Geta langsung gerak cepat. Ia menghubungi salah satu pejabat dan akhirnya ujian pun bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Sehari sebelum hasil ujian diumumkan, Geta datang ke sekolah untuk mempersiapkan semuanya. Di sana ia bertemu dengan Ibu Susila. Ternyata hari ini adalah hari terakhir ia berada di sekolah itu, karena ia akan segera pensiun. Setelah lama berbincang-bincang, akhirnya terungkap ternyata Ibu Susila adalah ibu dari lelaki yang bernama Kadir, calon suami Geta yang telah meninggal dunia. Tak lama kemudian datanglah polisi untuk menangkap Geta. Mereka sangat terkejut. Dengan hal itu, polisi mengatakan kalau Geta telah melakukan kesalahan, yaitu penyalahgunaan wewenang, seperti memasukkan kembali siswa yang telah keluar dan membiarkan mereka ikut ujian. Geta pun ditangkap oleh pihak polisi. Mendengar Geta ditahan di kantor polisi, para orang tua dan siswa datang ke kantor polisi untuk melakukan demo dan menuntut Geta segera dibebaskan. Bahkan mereka rela menginap di kantor polisi hanya demi Geta. Penangkapan Geta pun menjadi berita utama di India. Keesokan harinya, berita kelulusan pun diumumkan. Hasilnya sangat memuaskan. Dari 82 siswa, 79 siswa dinyatakan lulus ujian. Semua siswa dan orang tua pun bahagia dan merayakan keberhasilan mereka. Dengan demikian, Departemen Pendidikan mencabut laporan pada Geta dan Geta pun akhirnya bebas. Orang tua dan siswa tampak sangat bahagia. Geta sangat terharu. Itulah akhir kisah dari Geta, mantan perwira yang menjadi kepala sekolah dan berhasil menjadikan sekolah itu memiliki lebih baik dengan sistem yang ia buat. Terima kasih sudah menonton video ini. Ikuti terus alur cerita film menarik lainnya hanya di channel Heidi Aja Singgil.